Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan Google Meet. Nah, yang pertama, kita harus memastikan bahwa koneksi data itu sudah terhubung. Selanjutnya, buka dari Google Chrome. Nah, Google Chrome, terus kita tinggal mengetikkan saja Google Meet, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita buka yang ini. Nah, di sini karena dari pendidik, maka kita menggunakan atau kita memilih yang rapat baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita karena kita belum menjadwalkan di Google Calendar dan prosesi atau sistemnya itu agak rumit karena kalau menggunakan Google Calendar itu harus menggunakan pengumpulan email, maka alangkah baiknya kita menggunakan yang mulai rapat instan gitu ya. Nah, sini nanti seperti yang di Zoom itu akan langsung aktif kameranya dan aktif mic-nya gitu. Kita langsung ke gabung. Nah, pertama kali akan langsung seperti ini. Nah, dengan begitu kita bisa langsung salin dan membagikannya nanti ke siswa-siswi kita. Ini tuh sebenarnya bisa dibuat beberapa waktu sebelum pembelajaran dimulai. Kayak misalnya nanti matematika kelas 7 itu dimulai jam 9. Nah, nanti jam 7 pagi kita bisa membuatnya dan membagikannya. Asalkan link itu tidak hilang, maka bisa digunakan kayak gitu ya. Dan di Google Meet ini tidak ada pembatasan waktu. Nanti bisa digunakan insya Allah ketika pembelajaran itu bisa digunakan selama pembelajaran kayak gitu. Nah, tetapi ada pembatasan jumlah dari partisipan, yaitu 100 ketika menggunakan akun premium kayak gitu. Nah, insya Allah ketika hanya untuk satu kelas itu masih bisa digunakan. Nah, fitur-fitur sendiri dari Google Meet itu ada banyak banget, meskipun tidak selengkap Zoom. Nah, pertama kita bisa di detail rapat itu nanti akan dijelaskan tentang link dan ada lampiran juga ya. Nah, kalau lampiran itu diaksesnya atau bisa diaksesnya oleh kita yang telah membuat jadwal terlebih dahulu di Google Calendar. Nah, partisipan ini juga sekaligus room untuk chat. Nah, di sini karena belum mengundang orang lain, nah kita bisa mengundangnya. Nah, sekarang kita coba untuk mengundang orang lain. Nah, apabila kita menghendaki untuk mengganti Google itu bisa, tapi di awal banget ya. Jadi di awal itu kita bisa ganti di sini gitu. Oh ya, ini udah ada yang mau gabung. Nah, di sini kita ada pilihan apakah kita ingin menolaknya bergabung karena mungkin itu bukan bagian dari kelas atau siapa yang kita tidak mengenali, maka lebih baik bisa kita tolak saja gitu. Nah, kalau misalnya itu bagian dari kelas, bisa banget kita izinkan gitu ya. Nah, nanti akan langsung tergabung kayak gitu. Kalau tambahkan orang ini, kita bisa menambahkan mereka dari akun-akun email yang terdata di device kita gitu. Nah, kalau di Zoom itu bisa dikirim ke private, sedangkan di Google Meet hanya bisa kita bagikan untuk semua orang. Jadi tidak ada untuk beberapa orang atau mungkin hanya kita tujukan untuk orang-orang tertentu. Fitur yang lain adalah kita bisa mematikan atau mengatur mikrofon, terus kita
bisa menyalakan dan mematikan video, bisa mempresentasikan. Nah, presentasi ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah seluruh layar, yang kedua jendela, dan yang ketiga ada tab, satu tab crop. Nah, kita coba yang jendela. Nah, kalau jendela ini kita bisa memilih yang terakhir kita buka itu situs apa saja. Nah, nanti kita bisa memilih di antara situs-situs itu untuk kita tampilkan. Atau mungkin ketika kita ingin membagikan PowerPoint atau video, nah nanti juga bisa disertakan. Nanti kita tinggal cari saja di yang terakhir kita buka kayak gitu. Atau yang penting kita sudah mempersiapkan daripada materi yang akan kita bawakan. Misal hari ini kita ada pelajaran PPKN. Nah, ada mengharuskan untuk video tentang sejarah atau video tentang proklamasi atau apa. Nah, itu nanti kita bisa mengikut sertakan. Nah, itu nanti di sini bisa kita searchkin gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Tata letak itu kita bisa rubah ya. Bisa kita rubah. Misal kita ingin bersusun atau kita ingin yang baru basuh itu bisa langsung membentuk suatu bentuk-bentuk kayak gitu bisa, atau sorotan atau kayak gini sidebar gitu. Nah, ini juga tergantung dari jumlah partisipan yang hadir sih, nanti disesuaikan aja sesuai dengan yang Bapak Ibu guru inginkan gitu. Selain itu kita juga bisa menggunakan papan tulis. Nah, papan tulisnya ini coba ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fiturnya ya. Misal kita pengen nulis atau kita pengen gambar, kita pengen nulis tentang aljabar. Dan lain-lain. Nah, ini juga bisa kita hapus ya. Selain itu, kita juga bisa membuat sticky note atau not kecil kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan foto. Ini tentunya dari Google Drive ya. Kita bisa ambil dari beberapa pilihan, ada dari Google Gambar, Google Drive, atau dari foto. Nah, nanti kita tinggal upload saja kayak gitu. Nah, kita juga bisa membuat kayak lingkaran. Misal tadi kan ada foto atau kita membuat gambar-gambar. Nah, itu bisa kita lingkarin kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa nggak usah susah-susah buat gambar. Kita bisa memasukkan kata-kata lewat teks kayak gitu. Nah, selain fitur papan tulis, kita juga bisa full screen atau layar penuh kayak gitu. Nah, selain itu ini tergantung dari laptop masing-masing sih. Kita bisa mengaktifkan blur layar belakang atau ya biasa aja kayak gitu. Nah, mungkin bagi yang kesusahan untuk mendengarkan, bisa mengaktifkan teks kayak gitu. Mungkin sedang bisik lingkungannya atau sedang banyak sekali gangguan suara gitu, kita bisa menggunakan aktifkan teks ini. Nah, selanjutnya ketika kok Google Meet itu banyak banget ya trouble-nya. Nah, kita bisa banget buat laporin masalah-masalah itu kayak gitu. Nah, setelah itu juga di setelan ini kita bisa banget buat ngatur mikrofon yang kita gunakan. Mikrofonnya itu kita mau menggunakan dari Realtek atau yang menggunakan yang biasa, atau menggunakan
mikrofon tambahan kayak gitu. Videonya juga bisa banget bisa disetting kita pengen yang seperti apa gitu, dan kualifikasi dari videonya itu sendiri kita ingin ukurannya tuh berapa gitu juga bisa diukur kayak gitu. Nah selain itu sepertinya sudah dibahas semua dari Google Meet ini. Jadi Google Meet itu hampir sama dengan Zoom, akan tetapi fitur-fitur yang dikembangkan atau digunakan di Google Meet ini sedikit lebih singkat daripada ketika kita menggunakan Zoom kayak gitu. Nah selanjutnya ketika sudah selesai bisa diakhiri pertemuan pada hari itu dan kita tutup panggilannya gitu. Nanti ketika kita tutup panggilan ini masih bisa ada peserta lain yang kemungkinan bertahan di room kayak gitu. Nah ketika kita sudah keluar dari rapat ada pilihan, kita bisa bergabung lagi atau kembali ke layar utama. Nah ini untuk mengantisipasi ketika memang sedang rapat kemudian kita kepencet untuk keluar kayak gitu ya. Dan juga biasanya itu ditawari untuk kualitas audio dan videonya itu kayak gimana gitu. Itu aja sih untuk fitur-fitur yang bisa digunakan di Google Meet. Nah, Google Meet sendiri itu ketika di PC berarti tidak bisa di-download ya. Tetapi ketika menggunakan HP, Google Meet sendiri itu bisa memakai aplikasi maupun menggunakan email biasa. Nah, tetapi tampilannya akan sedikit berbeda meski fitur-fitur yang ditujukan itu juga sama. Fiturnya sama, tetapi nanti mungkin ada beberapa yang berkurang. Kayak misalnya kalau di email, Google Meet-nya itu nanti tidak bisa menampilkan seluruh partisipan karena misalnya ada 40 siswa, kita cuma bisa melihat 3-4 siswa. Selain itu nanti tampilannya tuh hanya akan menunjukkan nama dan fotonya, tetapi untuk apakah kita bisa melihat mereka sedang on cam kayak gitu, nah kita tidak bisa melihat. Jadi itu sih kekurangan dari Google Meet yang menggunakan email kayak gitu. Nah coba kita gabung lagi ya. Nah ketika gabung lagi tampilannya akan sama seperti yang tadi kayak gitu.